warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Umaria, salah satu mahasiswi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya ada sebuah proker ataupun sebuah tugas yang mana saya akan mempresentasikan mengenai dampak COVID yang ke-19 terhadap sapi potong. Untuk selebihnya, yuk kita simak pada video kali ini. Check it out. Nah, ini adalah profil saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak virus COVID-19 terhadap sapi potong. Oleh saya, Siti Umaria, NIM 1 dari angkatan 18, yakni mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah agribisnis pangan dan juga non-pangan, khususnya pada bidang sapi potong. Untuk pembahasannya terbagi menjadi 4 sub, yang mana yang pertama saya akan membahas mengenai kondisi existing sapi potong ataupun kondisi saat ini mengenai sapi potongnya. Yang kedua, adanya peluang dan juga ancaman COVID terhadap sapi potong. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah tentang COVID terhadap sapi potongnya. Dan yang keempat, adanya pendapat dan juga strategi yang bisa dilakukan. Untuk sapi potongnya sendiri pasti teman-teman sudah tahu kan ya, apa sih itu sapi potong, terus apa gunanya. Nah, juga tidak sedikit juga dari kalangan zaman sekarang yang berbudidaya mengenai sapi potong. Jadi bisa dilihat di slide ini bahwa sapi potong merupakan salah satu subsektor pertanian, yakni pada bidang peternakan. Jadi di subsektor pertanian itu sebenarnya ada 7, mulai dari subsektor pangan, terus adanya peternakan dan lain sebagainya. Nah, di sini sapi potong merupakan subsektor peternakan. Untuk tujuannya kenapa kok memilih sapi potong, yang mana di sini sapi potong itu dibudidayakan dengan tujuan untuk menghasilkan daging, bukan untuk yang lainnya. Terus untuk budidayanya sapi potong itu biasanya berkisar 6 bulan, tergantung juga dengan pemilihan bibit dan juga budidaya penggemukannya. Untuk pemilihan bibit itu sebenarnya ada bermacam-macam, tergantung juga dengan sapinya. Untuk budidaya penggemukannya itu juga bermacam-macam, melalui dari segi makanannya, terus segi kebersihannya pun juga mempengaruhi kualitas dari penggemukan sapi potong sendiri. Untuk virus coronanya ataupun COVID-19, sebenarnya apa sih itu virus tersebut? Sebenarnya di Indonesia ini kan sudah banyak yang mengenal ya apa sih itu virus corona. Jadi di sini disebutkan bahwa virus corona merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan juga manusia. Untuk pada manusia, gejalanya bisa berupa batuk, pilek, dan juga demam. Jadi di sini bahwa virus COVID itu bukan hanya sekedar untuk menyerang manusia, melainkan juga menyerang hewan ternak. Contohnya adalah sapi, kambing, babi, dan lain sebagainya. Sekitar 40 jenis virus corona diketahui 17 telah menginfeksi saluran pernafasan pada manusia. Selain itu, peneliti mikrobiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ataupun LIPI, Sugiono Saputra PhD, mengatakan bahwa virus corona dapat menyerang pada hewan ternak seperti sapi, yang ditandai dengan diare pada hewan ternaknya. Virus ini menginfeksi saluran pencernaan dan juga pernafasannya. Untuk nama virusnya ini adalah bovine coronavirus. Jadi di sini bahwa virus corona itu bukan hanya menyerang kepada manusia, melainkan juga bisa pada hewan ternak. Contohnya adalah sapi, tetapi dengan jenis yang berbeda, yaitu bovine coronavirus. Untuk gejala yang ditampakkan juga berbeda, bukan batuk ataupun pilek, melainkan juga adanya diare. Nah, jadi ini perlu kesadaran dari peternak bahwa ketika ada sapi yang diarenya cukup lama, nah itu bisa untuk dilaporkan, untuk diinterogasi apakah sapi ini memang terkena virus ataukah hanya penyakit biasa. Untuk pembahasannya pertama ada kondisi existing, yang mana kondisi existing ini merupakan kondisi yang ada saat ini.
yaitu pengembangan pengolahan peternakan perlu memenuhi kriteria pembangunan yang berkelanjutan ataupun sustainable development yang mempersekutukan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan juga kelestarian ekologi. Ya, di sini yang dimaksud sustainable development yaitu adalah berkelanjutan, yang mana nantinya akan ada integritas ataupun perpaduan dari peternak, pemerintah, dan juga penyuluh ataupun peneliti dalam menggemukkan sapi tersebut. Nah, untuk yang kepentingan ekonominya pasti juga sudah mengerti untuk kecukupan konsumsi, terus juga budaya dan juga kelestarian ekologi, yang mana nantinya sapi ini akan dilestarikan. Jadi pasti akan ada pembibitan lebih lanjut untuk sapi yang berkualitas. Apalagi di Indonesia juga sudah dikenal bahwa sapi Indonesia itu terkenal bahwa sapi yang berkualitas tinggi dalam artian tidak ada virus. Yang kedua ada peluang dan juga ancaman. Untuk peluangnya sendiri, yang pertama adalah impor dari negara akan dihentikan terlebih dahulu. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang ada di Indonesia, jadi para peternak itu berpotensial untuk mencukupinya. Dalam artian bahwa harga dari daging sapi potong itu tidak akan berdaya saing dengan harga luar negeri. Nah, nantinya harga tersebut yang akan dibayarkan oleh konsumen di dalam negeri ataupun domestik. Otomatis bahwa permintaan yang ada di dalam negeri akan dicukupi oleh pihak peternak dalam negeri tersendiri. Untuk yang kedua, yaitu adanya ancaman, yaitu terinfeksinya hewan maupun manusia dengan virus corona. Jadi ancamannya itu bukan hanya dari manusia yang terkena corona, tetapi juga dari hewannya, baik dari itu hewan ke manusia maupun manusia kepada hewannya, sehingga perlu adanya kewaspadaan dan juga siap siaga untuk saling menjaga kebersihan, dan juga apabila ada tanda-tanda mengenai dampak dari COVID, silakan untuk dilaporkan. Untuk kebijakan pemerintahnya itu ada 4. Sebenarnya ada banyak, tetapi di sini saya menyebutkan hanya 4. Yang pertama adalah menjalin kerjasama, yaitu dengan cara menandatangani kesepakatan bersama supplier dan juga produsen tentang ketersediaan pangan dan stabilitas harga termasuk daging. Nah, jadi di sini pihak pemerintah itu bekerja sama kepada produsen ataupun peternak untuk mencukupi ketersediaan pangan, yang mana nanti akan adanya permintaan, apalagi di sini kan sudah mulai memasuki bahwa akan adanya bulan Ramadan. Dalam artian ketika bulan Ramadan otomatis permintaan dari daging juga akan meningkat, sehingga perlu adanya stabilitas harga termasuk pada dagingnya, bukan hanya kepada bahan pangan saja. Terus yang kedua ada integrasi sapi potong, yang mana itu merupakan kerjasama baik itu pelakunya peternak, pemerintah, dan juga penyuluh, serta adanya program pengadaan bakal dan juga bibit sapi yang berkualitas. Jadi di sini ketiga pelaku baik itu peternak, pemerintah, dan juga penyuluh itu untuk saling bekerja sama, yang mana nantinya akan menghasilkan bibit dan juga bakal sapi yang berkualitas. Yang ketiga adanya pembangunan infrastruktur, yang mana di sini pemerintah itu membangun instalasi karantina sebagai pengendali penyakit. Jadi di sini bahwa sapi itu pasti akan dikarantinakan. Nanti takutnya bahwa adanya ciri-ciri ataupun dampak penyakit dari COVID. Nah, di sini di karantina ini nanti sapi-sapi akan diawasi, baik itu dari pengawasnya maupun dari peneliti. Terus yang keempat adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu bukan hanya dari pelakunya saja, tetapi juga kepada ternaknya, termasuk kepada lingkungan ataupun kandang dan juga makanannya. Untuk strategi yang dilakukan, yang pertama adalah adanya lockdown, mampu membuat rantai virus terhenti. Jadi sudah diketahui bahwa adanya lockdown itu dapat membuat rantai virus terhenti, sehingga untuk mencegah terjadinya virus, nah dengan adanya lockdown. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan, terutama setelah berinteraksi dengan hewan. Jadi bukan hanya untuk berinteraksi terhadap manusia dengan manusia, melainkan juga berinteraksi dengan hewan.
Nah, di sini ditakutkannya untuk menjaga kebersihan, yaitu dengan adanya ditakutkan bahwa virus itu dapat menyerang kepada manusia, mulai dari hewan ke manusia maupun sebaliknya, yaitu manusia kepada hewan. Yang ketiga, yaitu selalu siap siaga apabila terdapat tanda-tanda yang mencurigakan. Kalau di manusia misalnya ada demam, batuk, dan lain sebagainya. Dan terhadap hewan ternak biasanya diare. Thank you. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa apabila ada saran, kritik maupun pertanyaan silahkan untuk ditambahkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan juga subscribe agar kalian mampu mendapatkan informasi yang akan saya bawakan untuk selanjutnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.